Selamat datang kembali di channel Sitora TV yang selalu membahas berita terbaru terupdate terpercaya. Hari ini ada 4 berita yang mengejutkan tentang Prabowo dan Gibran. Sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like serta komen. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Kata PKS, dana BOS harus fokus pada peningkatan mutu pendidikan, bukan untuk makan siang gratis. Anggota Komisi X DPR RI PKS, Fahmi Alaidrus, mengungkapkan keprihatinannya terhadap wacana penggunaan dana bantuan operasional sekolah, BOS, untuk program makan siang gratis. Fahmi menegaskan bahwa pembahasan tentang program makan siang gratis yang merupakan janji dari Capres-Cawapres sebenarnya belum layak untuk dibahas. Menurutnya, anggaran BOS seharusnya dipergunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. BOS adalah biaya yang kita pahami sepenuhnya dipergunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, kata dia, dikutip Rabu, tanggal 6 Maret tahun 2024. Fahmi menyoroti masih banyaknya persoalan dalam dunia pendidikan seperti kesejahteraan guru, infrastruktur, dan sarana-prasarana sekolah yang memerlukan dana. Masih banyak persoalan-persoalan di pendidikan kita, persoalan kesejahteraan guru, persoalan infrastruktur, sarana-prasarana sekolah yang masih memerlukan pendanaan, ujar Fahmi. Ia juga menyampaikan bahwa 20% anggaran APBN untuk pendidikan harus digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kabar yang kedua, kata Prabowo, insya Allah saya akan dilantik jadi Presiden Indonesia tanggal 20 Oktober tahun 2024. Meski proses penghitungan resmi KPU RI masih belum selesai, namun Capres, Prabowo Subianto sudah yakin memenangkan pemilu dan menyebut dirinya akan dilantik tanggal 20 Oktober mendatang. Menteri Pertahanan, Menhan, yang sekaligus calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan, dirinya akan dilantik sebagai Presiden ke-8 RI pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Hal itu disampaikannya di hadapan para investor saat berbicara di agenda Mandiri Investment Forum yang digelar di Jakarta pada Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024. Insya Allah, saya akan dilantik jadi Presiden RI pada tanggal 20 Oktober 2024, ujar Prabowo, dilansir siaran YouTube Kompas TV, Selasa. Setelah menyampaikan hal tersebut, kedua tangan Prabowo melakukan gerakan menengadah ke atas seolah-olah berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadirin pun bertepuk tangan mendengar pernyataan Prabowo itu. Prabowo melanjutkan, ia pun yakin transisi pemerintahan mendatang akan berjalan mulus. Sebab, ia dan timnya dengan jelas selalu mengakui merupakan bagian dari tim Presiden Joko Widodo yang merupakan kepala negara saat ini. Saya rasa transisi akan sangat mulus karena seperti diketahui dari 3 kandidat, pasangan Capres-Cawapres, tim saya sangat terbuka menyatakan kami adalah bagian dari tim Jokowi, tegas Prabowo. Kami tidak malu, mengatakannya, katanya. Pada kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung pengalamannya pada pemilu 2024. Karena luasnya Indonesia, Prabowo mengaku belum bisa mengunjungi semua provinsi yang ada saat kampanye pemilu lalu. Dari 38 provinsi di tanah air, Prabowo baru bisa menyambangi sekitar 26 provinsi. Akan tetapi, ia berjanji setelah pemilu akan mengunjungi sisa provinsi yang belum pernah disambanginya. Pada kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung pengalamannya pada pemilu 2024. Karena luasnya Indonesia, Prabowo mengaku belum bisa mengunjungi semua provinsi yang ada saat kampanye pemilu lalu. Dari 38 provinsi di tanah air, Prabowo baru bisa menyambangi sekitar 26 provinsi. Akan tetapi, ia berjanji setelah pemilu akan mengunjungi sisa provinsi yang belum pernah disambanginya. Tapi setelah pemilu ini, saya masih harus pergi kunjungi provinsi-provinsi itu, yang belum dikunjungi, karena saya janji provinsi-provinsi yang belum bisa saya kunjungi saya akan kunjungi, tambahnya. Diketahui, dalam pemilu 2024, Prabowo Subianto berpasangan dengan calon wakil presiden, Cawapres, Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan putra sulung Presiden Jokowi. Pasangan Prabowo-Gibran saat ini tercatat unggul dalam hitung cepat hasil perolehan suara pemilu sejumlah lembaga survei.
Keduanya berhasil meraih lebih dari 50% suara menyalip pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI saat ini masih dalam proses rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilu secara manual dan berjenjang sehingga kemenangan Prabowo Gibran belum dipastikan secara resmi oleh KPU RI. Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto mengatakan hal yang dibutuhkan Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan adalah kolaborasi. Pendekatan kita di Indonesia adalah kolaborasi, kerjasama ekonomi yang besar, ekonomi menengah, ekonomi kecil, koperasi, pedagang, pasar, petani, nelayan, ini satu kerjasama yang baik, ujarnya pada acara Mandiri Investment Forum di Jakarta, Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024. Prabowo juga menegaskan bahwa untuk terjadinya hal tersebut dibutuhkan kesepakatan dan kerja keras. Karena ini kita harus sepakat, dan jika sudah sepakat kita harus hilangkan kemiskinan dan kita harus kerja keras, ujarnya. Kepercayaan tersebut dilandasi oleh kemampuan Indonesia dalam mengatasi krisis dan ketidakpastian dunia. Di tengah krisis-krisis dunia, di tengah ketidakpastian dunia, dan Indonesia, dari awal merdeka mengatasi krisis terus, dan kita berhasil, dan kita sekarang diakui dunia, ujarnya. Prabowo juga menambahkan bahwa Indonesia juga memiliki sistem ekonomi dan politik yang baik. Selain kolaborasi, Prabowo juga menyebutkan hal lain yang dibutuhkan Indonesia untuk terus maju. Jadi kita optimis sekali, di dunia kita salah satu negara yang dianggap yang paling dinamis, paling atraktif, jadi ya kita butuh investasi, tambah Prabowo. Kabar yang ketiga, pemerintah Jokowi dinilai langgar etika bahas program Prabowo Gibran yang belum resmi menang. Komisi Pemilihan Umum atau KPU belum mengumumkan hasil pemilu 2024 secara resmi. Walaupun memang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan suara terbanyak dalam hitungan real count KPU. Raupan suara untuk pasangan nomor urut 2 itu mencapai 58,83% suara per Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024 pukul 13. Kendati belum diputuskan menang dalam pesta politik, namun program milik Prabowo Gibran telah dibahas oleh pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi saat ini. Bahkan, program makan siang dan susu gratis telah disimulasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang pada tanggal 29 Februari tahun 2024 lalu. Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies Celios Media Wahyudi Askar, menilai bahwa hal itu secara etika sudah salah. Akan tetapi saat ini, kata dia, orang sudah tidak lagi peduli dengan etika. Walaupun bila dikaji secara hukum, memang tidak ada aturan yang dilanggar. Namun, media menyoroti adanya potensi maladministrasi dan korupsi jika kebijakan-kebijakan dengan dana jumbo tersebut dipolitisasi.